SD-nya ya. Oke, dari grup Kevin orang pertama siapa, Van? SD. SD. Tunjukin SD. Buka kameranya. Dari grup Adrian orang pertama siapa? Yang lain tutup. Biar aku. Oh, Adrian ya. Ya. Apa SD sama Adrian. Oke. Beda gondrong SD. SD mana sih? SD mana sih? Oke ya, siap-siap ya. Hitungan ketiga dari aku, langsung bergaya ya. Sesuai yang tadi loh ya, kesepakatannya ya. 1. Sabar. Lu inget gak deh lu apa? Aku ingetin lagi. Samson itu kalah sama Delila. Delila kalah sama Singa. Singa kalah sama Samson. Oke? Siap? Ya. Oke, aku tak catat juga. Ya, 1, 2, 3. Ya, Samson, yang itu Singa. Singa kalah. Kevin, Adrian 1. 1-0. Orang kedua. Orang kedua Rachel. Yang kedua. Goceng masing-masing. Orang kedua Revi. Orang kedua Revi. Orang kedua Revi sama Rachel. Oh, sama Rachel ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Yes, menang. Ya, Delila sama Samson. Rafael yang menang ya. Rafael kelompoknya. Ya, Rafael kelompoknya Kevin ya. Goceng guys, per orang. Rafael itu Masih ada kelompoknya siapa? 3. Aku kelompoknya Adrian tuh. Kelompoknya Adrian. Oh, berarti 2-0 dong. 2-0. Oke, orang ketiga. Mantap, Bro. Galvin sama siapa? Galvin sama siapa lawannya? Hai Bejon. Hai Brian. Halo. Bentar ya. Oke, Alexa ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Bentar kita main itu Samson Delila dulu ya, Brian. 1, 2, 3. Itu Singa, itu Delila. Menang Alexa. Oh, menang Alexa. Alexa berarti kelompoknya Kevin. 2, comeback, 1. Comeback. Ya. Epic comeback. 1. Oke, yang ketiga. Stella. Agnes sama Where are you, Stella? Stella. Nah, ayo. Wih, Dengan anjay game ketiga ini ya. juga Stella. Ya, hati-hati. 1, 2, 3. Agnes. Ya. Sama. Kalau sama, mikir sendiri dulu Stella ya. Mikir yang apa ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Ci Agnes kurang cepat. Oh, lambat kau. Yang cepat dong. Sinyalnya kok. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, kalah. Berarti Stella kalah. 3-1. Ya, Gak jadi comeback. Oke, yang berikutnya orang keempat. Kelima. Orang Kan kelima. 3-1 kok. Ya, orang kelima. Kan 3-1. Oke, Joy sama Zevanya. Joy sama Sevanya ya. Dri ini yang kelima menangnya dapat 3 poin. Nggak ada. Oke ya. Ini nanti langsung diterusin aja ya sama orang yang berikutnya ya. Sampai 7 ya. Tadi kan 7. 7 lawan 7 kan. 1, 2, 3. Oh, sama. Delila sama. 2. Ayo coba ya. Pikir ya. 1, 2, 3. Sama itu. Sama gini. Lu berdua sebelahan atau gimana sih? Oke ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Apa itu, Joy?
Skip. Serius. Sama ya? Sama kan? Oh, Sama kan? Oke, terakhir. Kalau sama berarti orang yang Baik, keenam Romo. ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, singa. Joy masih itu, Sevanya singa. Berarti yang menang singa. Sevanya kelompoknya? Iya. Oh, Kevin. 3-2. Dapat 3 poin, Dri. Ya. Dapat Orang yang ke berapa? 6. Orang yang ke-6. Katanya 5 orang. Ini Udah semuanya. tambah aja semua. Ya. Udah tentukan Kevin siapa orang ke-6. Aku. Sampai 7 ya. Aku kok. Oh ya, Kevin. Sama siapa? Oh, Angel. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ah. Ya, kalah. yes. Menang Angel. Menang Angel. Ya, Kevin. Ya. 4-2. Orang Oke, terakhir. Orang terakhir. Kak Kiesa. Udah kok, aku menang aja kok. Oh, Grup Adrian menang. Bentar, tapi ini 4-2 kan? Tapi ini 4-2. Iya. 4-2. Kalau Jadi Kevin menang pun kalaupun kalah kamu dong. kalah pun sebenarnya kelompoknya Adrian yang menjadi pemenangnya. Oke, ya gitu aja ya. Oke, Emang bakat. Adrian nanti Maaf, kamu kasih ke aku kelompokku. ya. Siapa aja yang tadi jadi kelompokmu ya? Brian. Brian gak dihitung. Lu gak main, Brian. Lu gak main. Oke, kita memulai. Anda tidak main, Brian. Kecewa berat. Itu ini apa namanya hokinya Brian itu ya. Ini Kecewa berat, ya. Iwan. Oke, kita nyanyi ini dulu ya. Minta tolong Samuel. Teman-teman biar nggak feedback di mute ya. Ya di mute supaya Gak mau. Samuel bisa itu. Di HP. Weh, kok ada air. Bisa nggak, Sam? Bisa. Oke. Oh, mana? Oke. Mulai aja, Sam. Oh ya. Di mute ya, teman-teman. Jikalau tuturku tak benar dan aku tolak orang berkesan, celah ampunilah. Baik, 3. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, beri kasihku mesra. Amin. Thank you, Sam. Kita berdoa ya, teman-teman.
Aku mute all semua ya dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan secara virtual untuk bersekutu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah melalui kebersamaan kami dan juga Engkau telah hadirkan Kak Galvin Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau boleh berbicara melalui sharing yang boleh disampaikan oleh Kak Galvin Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Kak Galvin juga. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan awali dengan satu ayat kita sebelum nanti ke Ko Calvin. Nah, ayatnya dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, itu ada satu hal yang Tuhan tunjukkan gitu kan, bahwa Tuhan itu adalah sahabat sejati kita gitu ya. Kenapa gitu kan ya? Karena dialah Tuhan yang telah memberikan nyawanya untuk setiap kita gitu kan ya, setiap kita yang berdosa ini gitu, sehingga kita boleh diselamatkan. Untuk itu kita perlu juga meneladaninya juga bukan menjadi sahabat yang wah aku mau mati gitu ya, mati bagimu, bukan gitu, kita nggak sampai mati, enggak, tapi baiklah kita boleh menjadi teman yang sungguh-sungguh, teman yang baik gitu ya, teman yang mendukung, teman yang bertumbuh bersama-sama seperti itu. Nah, hari ini kita akan mendengar sharing dari Ko Calvin berkaitan dengan pertemanan itu. Ada teman yang fake, ada teman yang true friend. Itu seperti apa? Nah, silakan Ko Calvin. Oke. Ya. Halo teman-teman semua. Ya, halo Boleh Ko. di mute ya. Pak, udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, hari ini Ko Galvin mau ajak kita bersama-sama melihat gimana sih tentang pertemanan. Tadi dibuka sama Ko David dengan ayat dari Yohanes 15 ayat 13 tentang bagaimana Tuhan Yesus menganggap kita itu sebagai sahabat. Tetapi sebelum menganggap kita sebagai sahabat, dia terlebih dahulu tadi yang dibilang di ayat yang ke-13 bahwa seorang sahabat itu memberikan nyawanya bagi yang lain, teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman kalau teman-teman ingat kan, ya, teman-teman kan masih berada dalam umur remaja lah, masih butuh teman, masih kemana-mana maunya ditemenin gitu ya, maunya ngumpul sama teman-teman, dan kadang omongan teman lebih didengar daripada omongan orang tua kita sendiri. Benar nggak? Oh, kata temanku ini, padahal orang tuanya udah bilang jangan, kata temanku nggak apa-apa. Pokoknya semuanya serba teman. Nah, tapi ternyata di balik itu semua, pertemanan itu nggak selamanya berasal dari hati. Ada pertemanan itu karena dia butuh sesuatu dari kamu, sehingga dia mau berteman sama kamu. Yang kedua, ada teman yang ya udah daripada dia nggak ada teman, makanya dia temenin. Ada juga teman yang selalu ada, mendukung dan mengoreksi kita. Nah, teman yang nomor 3 ini nih jarang. Kalau yang pertama itu, kalau ada maunya, dia pasti jadi teman kita. Kenapa? Karena ini tipe teman-teman yang dalam menjalin pertemanan itu dia itu fake. Kenapa? Dia akan selalu memuji kita. Kenapa dibilang memuji? Karena dia mau sesuatu. Ada yang dia pengen, ada kepentingannya. Ini gimana? Bagus nggak? Oh, bagus, bagus. Pasti selalu dia memuji dan seolah-olah dalam tanda petik dia mendukung. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya ketika dia tahu kita salah, tapi dibiarkan supaya apa? Supaya kita jatuh. Lalu kita ditertawakan dan yang lainnya. Atau dia memuji itu supaya apa? Supaya dia merasa bahwa oh cuma dia nih yang ngerti. Temen gue nih yang ngerti. Lalu dia dapat keuntungan yaitu apa? Karena kalau temennya murah hati, suka ngejajanin, suka ngajak jalan. Nah, itu ada yang diinginkan di situ. Nah, itu yang tipe yang pertama. Yang kedua, yang penting ada teman aja. Yaitu
teman yang cuma cuman hadir, ya karena dia nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan, maka dia ada di situ. Ya udah, mau temennya jatuh jungkir balik, dia nggak peduli. Nah itu yang kedua. Maksudnya dia tipenya sebenarnya cuek. Nah yang ketiga ini, dia bukan tadi yang kedua tadi kan fake. Jadi ketawa cuma seadanya dan yang lain. Yang ketiga ini yang true, itu teman yang sebenarnya lebih pedas omongannya dibanding orang tua kita. Nah teman yang seperti ini teman yang sebenarnya eh, rela melakukan apapun, yang penting temannya bisa maju, sahabatnya bisa maju. Kenapa? Karena dia akan habis-habisan mengkritik temannya, supaya apa? Supaya temannya berubah. Jadi kalau misalnya ada teman yang, dia ini di kelas suka tidur, kan ada kalau teman-teman kita suka dibiarin kan, suka dibiarin, udah biar dimarahin kan. Nah, habis itu lama-lama, kita teman bercanda. Tapi kalau ada teman yang dia nggak mau lihat temennya dimarahin, maka dia bangunin temennya lalu ditegur habis-habisan. Supaya apa? Supaya temennya itu bisa berubah. Nah, ini yang sulit ditemukan. Karena kebanyakan teman-teman kita itu maunya seru-seruan aja. Tetapi kalau kita salah, malah diketawain. Nah, ketika kita punya teman yang ketiga tadi, maka dia biasanya menjadi orang yang paling senang mengkritik kita. Mengkritik dalam arti membuat kita tersadar akan kesalahan kita, lalu kita mau mengubah sikap. Kalau teman-teman kita tuh cuma apa ya, datang senangnya aja, selalu iya aja sama kita, nggak bilang kamu salah, kamu nggak betul, itu teman yang fake. Tapi kalau teman yang true friend, ketika kita datang, kita akan dibilang, kok ini ya, misalnya gini, misalnya dia punya masalah bau badan, kok badan lu bau ya, kayak gitu, mandi, kalau nggak pakai deodoran gue. Tapi kalau yang teman-teman yang biasa, ya dia dibiarin aja, ya bau dia ini, tidak ada keinginan untuk menolong teman kita itu berubah dari sikapnya. Nah ini yang menjadi apa ya, tantangan kita dalam kita berteman. Kita memang punya teman, atau bahkan kita menjadi teman untuk yang lain. Tapi apakah kita beneran jadi teman, true friends, atau kita ini sebenarnya fake aja? Yang penting gue punya teman, yang penting gue bisa pergi, ada yang nemenin, tapi gue nggak pernah mau tahu tentang hidupnya dia. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan dirinya atau murid-muridnya, orang yang mengikuti dia itu adalah sahabatnya, karena sahabat itu mengenal lebih dalam daripada teman-teman. Kenapa mengenal lebih dalam? Karena dia tahu apa sih kekurangannya, apa sih dia kelebihannya. Jadi tidak berbicara cuma masalah, oh iya dia orangnya ini, pakai bajunya ini, enggak, tapi dia tahu lebih dalam. Karena kata sahabat yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu mengindikasikan bahwa kita ini mengenal siapa orang yang bersama-sama dengan kita. Misalnya nih kayak Ko Galvin kenal sama Adrian, kenal aja tapi nggak tahu aja tapi nggak kenal secara mendalam. Adrian gimana sih kalau misalnya dia lagi dalam kesulitan, atau gimana sih Adrian ketika lagi ngerjain tugas. Karena Ko Galvin cuma tahu, jadi nggak kenal sama Adrian sebenarnya. Tetapi kalau sahabat itu kenal sampai hal-hal yang mendetil, dan biasanya apa yang dikatakan sahabat itu bisa benar. Karena apa? Karena dia mengenal lebih dalam daripada yang lain. Maka Tuhan Yesus inginnya menjadi sahabat kita, sahabat yang tidak meninggalkan kita, karena ia mengenal setiap kita. Karena Tuhan Yesus tahu apa sih kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita punya sahabat, punya true friends itu, mau kita seburuk apapun, dia tidak akan meninggalkan kita. Misalnya nih, Ko Galvin punya teman, nilai Ko Galvin bagus, banyak yang nemenin, tapi sekalinya jatuh nilainya, pada ngejauh, ternyata Galvin bodoh ya, kemarin tuh hoki aja dia dapat bagus. Dia akan meninggalkan. Tetapi kalau yang true friend, dia tidak akan meninggalkan, karena dia tahu, teman saya lagi jatuh, maka saya harus tolong. Itu yang membedakan bagaimana ketika kita jadi palsu dalam berteman, dan kita jadi benar-benar jadi sahabat. Karena kalau cari teman, itu banyak banget bisa kita dapat. Di luaran, semua orang bisa jadi teman. Tetapi mencari seorang sahabat seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita,
itu sulit. Karena ketika sahabat yang mengenal, yang tidak meninggalkan, dan juga sahabat yang menegur, itu susah didapat. Karena orang selalu maunya enaknya aja. Berteman, oh ya dia baik dan yang lainnya. Tapi dia nggak mau menerima. Apa sih kekurangannya dia? Lalu kalau kita punya sahabat dekat, coba kalau teman-teman ingat, teman-teman pasti punya teman dari kecil. Dari kecil banget, teman-teman pasti punya, oh iya ini dia tahu banget apa yang eh, apa yang kita lakukan. Kalau Ko Galvin boleh sharing, Ko Galvin juga punya punya sahabat. Ini kami berteman dari kami kecil dari sekolah minggu. Sahabat Ko Galvin ini, walaupun kami jauhan tempat tinggalnya sekarang, tapi kami tetap keep kontak. Maksudnya tanya kabar, cerita tentang dia, Ko Galvin tahu. Kami saling kalau kami punya pasangan saling mengenalkan, dan bahkan sahabat Ko Galvin itu bisa mutusin pacarnya kalau pacarnya nggak baik sama Ko Galvin. Kenapa waktu itu pernah Ko Galvin tanya? Iya dia nggak baik sama lu. Buat apa? Sama sahabat gue sendiri aja nggak bisa baik. Masa dia bisa bilang sayang sama gue? Dia bilang gitu. Ko Galvin kaget kan. Nggak gitu juga. Kata dia, berarti nggak baik orang itu. Dia bilang gitu. Walaupun kami jauh, kami bisa tetap saling berkabar dan mengetahui. Jadi satu dengan yang lain kami sudah saling kenal. Oh, kalau dia begini berarti begitu. Dan dia biasa dengar omongan sahabatnya. Sama Ko Galvin juga dengar apa yang dikatakan oleh sahabat Ko Galvin. Coba teman-teman ingat, ada nggak teman atau sahabat teman-teman semua yang hadir dalam kondisi apapun, hadir untuk menegur, dan hadir untuk mengajak kita berubah dari sikap kita. Nah, karena kalau kita bilang yang paling sempurna memang Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu kan juga pasti ada juga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, kalau boleh juga teman-teman bisa sharing nggak sedikit, pernah nggak punya teman yang true atau teman yang fake, yang teman-teman rasa dia fake, atau bahkan diri kita sendiri pernah jadi fake. Nah, kalau Galvin sih pernah juga jadi fake kalau berteman sama orang yang ini kayaknya nggak asik nih, nggak enak, cuman ketawa paling gitu, nggak lepas. Jadi ketawanya maksa. Pernah kan pasti. Nah, teman-teman coba, kalau Galvin juga mau dengar dari teman-teman, pernah nggak ketemu sama teman yang fake, yang true, lalu jangan-jangan kita juga pernah jadi fake, atau kita juga adalah teman yang true buat teman kita yang lain. Nah, boleh nggak kita beberapa orang aja deh berbagi tentang pertemanan ini? Atau ini, yang pernah ketemu sama temen yang menurut kamu fake, kasih jempol, atau ya kasih jempol dulu gitu, biar kita tahu gitu. Ada nggak? Pernah ngeliat temen terus, oh ini fake ini gitu. Kasih jempol. Berapa orang? Brian, Jonathan, Amos. Lu nggak punya, Dre? Rafael, Angel. Bukan fake sih, lebih ke arah karena Kaki. marah, lost kontak loh. Alexa juga pernah ya. Ngomong apa, Dri? Jangan. Oke. Kalau di chat aja, Mos. Ketik panjang-panjang tuh. Ya. Kalau yang tadi apa? Kalau kita pernah gitu ya, pertanyaannya Vin ya. Kita pernah jadi teman yang fake, begitu ya? Pernah nggak kita jadi teman yang fake? Yang kita sebenarnya nggak mau dekat, cuma ya sudahlah gitu. Atau terpaksa gitu kan, terpaksa harus satu kelompok gitu kan, mau gimana lagi gitu. Nah, pernah nggak juga kasih ini juga? Oh, pernah. Pernah ya. Yang lainnya benar-benar Brian. Oke, Kak juga pernah ya. Mungkin kadang-kadang kita nggak cocok dengan gayanya atau apa begitu ya, Kak Calvin.
Iya, Kok betul. Amos Intinya, udah bersabda tuh. Gak Waduh, boleh munafik waduh. lah ya. Amos. Ya, nggak bisa cerita. Ya, Mos, jangan cerita. Ada nggak? Brian, tadi ada fake friend tuh, Brian. Coba ke Kevin. Nah, apakah sebuah pertemanan itu ditentukan oleh jalan bareng kemana-mana berdua, terus persahabatan ya gitu? Atau sebenarnya yang menentukan bukan soal berapa banyak dia bersamanya, tapi lebih ke konten atau kualitas hubungannya itu? Gimana itu, Ko Galvin? Thank you kok, David, pertanyaannya. Nah, mungkin kan kalau kita selalu berpikir kayak yang Ko David bilang juga tadi, sebanyak-banyaknya kita jalan berarti dia temen gue nih. Karena sering jalan bareng, makan bareng, oh dia paling ngerti deh. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang persahabatan atau yang lainnya, itu bukan bicara tentang seberapa banyak kita pergi sama dia, tapi seberapa banyak kita mau bercerita tentang diri kita. Nah, bercerita, kita cerita tentang kehidupan kita, itu berbicara tentang kualitas. Bahwa kalau teman jalan mah banyak. Ini kalau misalnya Ko Galvin, Adrian kita jalan yuk. Oh yaudah deh, boleh. Nggak bisa juga. Kalau Ko Galvin bilang, oh ini sahabat gue nih si Adrian. Tapi Adrian, Ko Galvin nggak terlalu kenal sama Adrian. Nah, misalnya begitu. Karena kualitasnya itu dilihat dari seberapa dalam pembicaraan, seberapa dalam dia butuh pendapat dari temannya atau dari sahabatnya. Untuk membangun hal itu tuh, kepercayaan itu kan nggak sehari 2 hari. Tapi untuk membangun kepercayaan itu butuh tahunan mungkin, butuh melewati sesuatu hingga dia mau cerita. Nah, banyak orang yang mau cerita, misalnya nggak semua orang bisa dijadikan tempat curhat. Kadang kan kita akan milih ke teman kita yang benar-benar bisa keep cerita kita, sama teman-teman kita yang bisa juga memberikan solusi. Mau nggak kalau teman-teman datang ke orang yang kalau kita cerita sedih-sedih dia cuman gini, oh itu masa lalu. Datang ke orang yang seperti itu. Nah, mungkin itu kali kok. Bukan dilihat dari seberapa sering dia pergi bareng, tapi dilihat dari kualitas obrolan, cerita-cerita sehingga Saling dia mengenal bisa ya. Saling mengenal satu sama lain dan seberapa pendapatnya temannya itu menjadi bahan pertimbangan dirinya dan pendapatnya dia menjadi bahan pertimbangan dari si sahabatnya itu, begitu ya. Wah, itu ada pertanyaan dari Amos. Tapi kalau udah sering jalan sama cewek terus dianggap teman doang bagaimana itu? Jadi padahal udah kayak cukup mengenal satu sama lain. Amos lagi curhat ya, Amos ya. Revi, singkat Revi. Oh enggak. Kalau itu apa ya, Mas ya? Itu kayaknya friendzone deh namanya. Aduh, itu kok Galvin susah jawab deh kok kalau yang itu bawa perasaan soal. Ya. Benar juga pertanyaannya. Ini kadang-kadang itu tergantung seberapa dalam kamu menyukainya gitu kan. Itu yang menentukan seberapa lama kamu bisa bertahan untuk menantikan dia gitu kan. Itu. Di dalam Tapi itu juga perlu didoakan itu gitu kan gitu. Atau memang dia memang senang berteman aja samamu, Mos. Iya. Kamu yang lebih gitu. Gitu. Soalnya kan dibilang, enggak kok, kamu kayaknya cocok jadi teman aku aja. Yes. Begitu. Dan kadang-kadang kan seorang teman yang mengasihi itu menginginkan temannya itu berbahagia kan. Betul. Dan yang terbaik terjadi atas temannya itu gitu. Betul. Karena
Kalau kita ketawa ngeliat teman kita kenapa-napa, itu bukan teman. Itu teman. Kalau kita ikut bersedih dan kita mencari solusi, nah itu sahabat. Karena tadi sahabat ketika memberikan nyawa itu bukan dalam literally nyawa kita mati gitu, tapi kita memberikan waktu, tenaga, pikiran kita buat dia. Karena, nah, Kak Galvin juga punya sahabat juga dulu sampai hampir nggak bisa sekolah. Nah, akhirnya apa? Ya kami berusaha, dulu bilangnya koin cinta kan, ngumpulin uang buat teman kita supaya dia bisa masuk sekolah lagi. Nah, itu yang dilakukan. Mungkin enggak semuanya berpikir seperti itu, tapi kalau seorang sahabat dia akan berpikir gimana caranya supaya sahabatnya ini bisa masuk sekolah. Bukan cuma, oh kasihan ya dia, tanpa aksi gitu. Pasti itu akan terbangun hal-hal seperti itu gitu. Jadi sampai bisa menggerakkan sahabatnya untuk do something gitu ya, meskipun Betul, ya Pak. mungkin dalam keterbatasan dirinya begitu kan, seperti itu. Betul. Karena kalau sahabat ya itu tadi, memberikan nyawa-nyawa itu bukan cuma, oh saya berani mati buat dia, tapi apa sih yang sebenarnya yang nyawa itu kan berbicara tentang yang berharga dalam hidup. Karena tanpa nyawa kita nggak bisa hidup, berarti itu kan berharga. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk teman kita. Karena misalnya saya senang banget main basket misalnya, senang banget main basket. Tapi teman saya lagi butuh bantuan saya, maka saya tinggalkan basket itu demi nolong dia. Itu kan kita menyerahkan sesuatu yang berharga. Tapi kalau dia nggak penting buat kita, oh dia lagi sakit, ya udah biarin aja, gue tetap main basket. Nah, itu analogi ketika kita melihatnya dalam kehidupan kita sekarang. Tapi ketika dia benar-benar langsung ninggalin itu sesuatu yang dia anggap berharga, yang dia anggap penting demi temannya, maka itu yang dinamakan, yang tadi dibilang, orang sahabat itu memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Kalau cuma teman biasa ya, oh ya udah kayak gitu. Iya, kalau kita kembali lagi tadi dari cerita teman-teman yang akhirnya berbicara tentang masalah hubungan, apalagi ke friendzone ini kan, yang cowok cewek yang punya perasaan dan yang lainnya, mungkin itu yang jadi tambahan dari pembicaraan kita. Karena kenapa? Karena ketika kita mau menerapkan prinsip pertemanan atau persahabatan yang mau mengenal satu dengan yang lain, maka sebenarnya di dalamnya itu ketika kita masuk dalam zona friendzone itu, ya mungkin ya ada bapernya, ada sedihnya, tapi yang kita tahu ketika yang dia mau nggak dapet, contohnya misalnya, oh tadinya dia ternyata ngejar kita, tapi pura-pura jadi teman, pas kita tolak dia nggak berteman lagi sama kita, berarti dia memang ada modus di balik itu, dan dia nggak serius dan benar-benar mau jadi teman kita. Nah itu yang perlu kita bedakan. Jadi ada orang, nggak kok kita teman aja. Nah biasanya orang yang masuk dalam pusaran itu orang yang takut ditolak, makanya dia maunya jadi teman aja. Nah tapi ketika dia ditolak, dia nggak mau jadi teman lagi. Kenapa? Karena dia ada modus. Nah itu yang dibilang namanya fake friend tadi. Karena kalau kita fake, maka kita kan pura-pura, karena ada yang mau kita tuju nih. Kayak gitu. Makanya ada friendzone, ada apa, kan akhirnya dia kesel, sakit hati, berarti kan dia nggak tulus. Tapi kalau kita tulus, mau jadi teman, mau mengenal satu dengan yang lain, maka tidak ada sakit hati di dalam hal itu. Nggak ada yang langsung cut relasi, putus kontak, nggak ada. Tapi tetap berkomunikasi. Namanya juga kita menjadi sahabat dan menjadi teman buat dia di segala kondisi apapun. Nah itulah yang mau kita lihat nih. Tadi contoh yang teman-teman bilang kayak friendzone dan lain itu contoh fake friend. Kenapa? Karena ketika apa yang dia mau nggak dapet, dia nggak akan lagi seperhatian seperti dulu, sebaik seperti dulu. Ya karena ada maunya, makanya dia baik. Tapi kalau maunya udah nggak dapet, ya dia nggak akan baik lagi. Tapi kalau kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, mau kondisi kita apapun, ia tetap menyayangi kita. Dia tidak meninggalkan kita. Walaupun kita juga suka salah, tapi Tuhan tetap ada buat kita, tetap jadi teman kita, tempat kita cerita.
Di saat orang-orang yang ada di sekitar kita nggak bisa kita percayai, kan kita cuma ingat satu, ada sahabat kita yang bisa kita tempat cerita, tempat curhat sangat terbuka, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau kita lihat. Apakah kita mau jadi fake friend yang berteman karena ada modusnya, ada maunya, atau kita mau jadi true friend yang menjadi sahabat. Sahabat yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sahabat yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Menyerahkan sesuatu yang berharga, dan kita tidak meninggalkan teman kita kalau apapun yang terjadi dalam kondisi apapun. Dan kita tetap bersama dengan dia. Ketika orang lain meninggalkan, tunjukkanlah bahwa kita adalah seorang sahabat seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dari dulu sampai selama-lamanya. Nah, itu teman-teman, biar buat kita yang sedang panas-panasnya nih untuk jadi teman, mencari teman, karena teman dan sahabat itu susah dicari atau susah dibentuk, karena persahabatan itu nggak dicari, tapi persahabatan itu dibentuk di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin dari Ko Galvin ini aja sharingnya, gitu. Ya. Thank you Ko David. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah berbagi sama kita semua, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Ini pokok-pokok doanya. Bolehkah minta kakek ya nanti yang berdoa syafaat kakek? Oh iya. Ya, ini pokok-pokok doanya. Sebentar, aku ituin. Ini kok di sini. Nih, nah. Bangsa dan negara dalam menghadapi pandemik dan memulai new normal, gereja Tuhan dimanapun, untuk tetap bisa menjadi berkat, terus ibadah online kita hari Minggu besok, terus pribadi yang sedang sakit, yang lagi ini beberapa teman-teman yang mahasiswa ini lagi pada UAS, terus teman-teman yang SMA yang menantikan UNIF yang lagi ikut yang UMPT atau apa itu yang ujian untuk masuk universitas negeri itu. Terus sama kan minggu depan sudah memasuki liburan ya, supaya tetap produktif teman-teman gitu. Dan yang terakhir hidup dan pelayanan Ko Galvin begitu. Itu ya. Oke, ya langsung aja Ke, silakan. Sebelumnya aku nggak nyalain video ya kok. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya aku pakai screen ini kok. Oh ya, baiklah. Oke teman-teman, mari kita menghadapi dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena atas setiap berkat penyertaan perlindunganmu, Engkau masih mau menyertai dan melindungi kami pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami anak-anak remaja GKI Guiding Indah dalam suatu perkumpulan dalam Zoom meeting bersama Ko Galvin. Tuhan, apapun yang sudah kami bahas tentang true friend dan fake friend, kami mohon Tuhan berkati agar kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Ya Bapa, sekarang kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa segenap pergumulan hidup kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik. Pandemik ini Tuhan berkati setiap pemerintah, setiap tim medis, dokter, perawat yang ada di rumah sakit yang sedang berjuang melawan COVID ini. Tuhan berkati, serta lindungi mereka, berikan mereka kekuatan agar mereka dapat membantu kami dalam menyelamatkan orang-orang yang terkena COVID. Berkati juga kami sebagai masyarakat agar tetap patuh pada aturan pemerintah untuk tetap stay at home. Walaupun akan ada new normal nanti, kami mohon Tuhan tetap sertai kami agar kami bisa menjalankan protokol-protokol kesehatan yang diberikan pemerintah dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun, agar tetap menjadi gereja yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja, baik itu pendeta-pendeta, majelis-majelis, dan setiap ketua-ketua dalam komisi. Tuhan berkati hidup dan pelayanan mereka agar terus membawa berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk ibadah online hari Minggu nanti. Tuhan sertai agar kami dapat mengikuti ibadah online yang akan diadakan pada hari Minggu nanti. Kami mohon Tuhan berkati segala persiapan yang telah dipersiapkan. Tuhan berkati agar ibadah online pada hari Minggu nanti dapat berjalan dengan lancar.
Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang sedang sakit. Tuhan Yesus berkati mereka yang sedang sakit, berikan mereka kesembuhan, berkati setiap makanan minuman yang mereka makan, berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lagi pada UAS. Tuhan berkati segala persiapan mereka dalam menjalankan UAS. Tuhan berkati agar mereka dapat mengerjakannya dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa untuk teman-teman SMA yang sedang menantikan univ atau perkuliahan. Tuhan berkati mereka dalam tes-tes SNMPTN dan tes-tes masuk perguruan tinggi lainnya. Tuhan berkati agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik, agar mereka dapat mengikuti tes-tes yang ada dengan baik. Kami berdoa juga agar liburan kami agar bisa tetap produktif. Tuhan berkati agar kami terus menjalankan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun kami menjadi seorang citra diri yang bagus. Kami juga mau berdoa untuk Paul Galvin dalam hidup dan pelayanannya. Tuhan Yesus sertai dia. Tuhan berkati apapun yang dilakukan dan Tuhan buat segalanya berhasil. Saat ini kami telah selesai mengikuti ibadah kami. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Buat ini yang merasa terinspirasi dan diberkati Ko Galvin, kita kasih jempol.